Investigasi bagus, cuma kayak kurang greget aja, maksudnya kurang greget tuh, kurang greget. Si Panji ini nggak bisa dilembutin, gregetin gitu. Karena apa? MUI aja disepelein sama dia. MUI disepelein, padahal ini MUI, Majelis Ulama Indonesia. MUI jangan pernah mundur lawan si Panji satu nih, jangan pernah mundur. Jangan pernah mundur. Di belakang MUI ada umat Islam, di belakang MUI ada rakyat, masyarakat Indonesia. Makanya kan kemarin saya bilang, bubarkan Zaitun, seret Panji Gumilang. Adapun kalau Mahfud MD mengatakan yang dikhawatirkan adalah hak-hak konstitusional daripada santri, saya siap mengajak seluruh pondok pesantren Aswaja yang ada di Jawa Barat, Banten, dan bahkan pesantren saya. Ribuan santri itu habis. Jangankan ribuan, puluhan ribu santri saya siap. Hai guys, bertemu lagi dengan channel IQ Jongkok. Channel yang akan membuat IQ Anda lebih tinggi daripada Einstein. Oke teman-teman semua, hari ini gue akan membahas polemik dan babak baru. Siapakah Panji Gumilang? Ada siapa di belakang Panji Gumilang? Bagaimana negara akan menuntaskan semua ini terkait polemik ini? Saksikan hanya di Kali ini gue akan membahas tentang polemik dan babak baru terkait Al Zaitun. Apakah hanya sekedar penistaan agama atau ada dugaan makar di dalamnya? Karena banyak fakta yang membuktikan bahwa kasus ini bukanlah kasus biasa, bukanlah hanya sekedar kasus penistaan agama atau hanya sekedar kasus perbedaan syariat, perbedaan tata cara dalam beribadah. Tapi Al Zaitun merupakan dugaan makar untuk melawan NKRI. Penilaian saya sementara, Zaitun ini bukan sekedar pondok pesantren, tetapi sudah merupakan komune. Komune itu artinya sebuah sistem sistem kemasyarakatan yang sudah mirip negara. Adanya Komando Wilayah 9 Daerah Indramayu Jawa Barat, pimpinan tertinggi NI Negara Islam Indonesia, yang dimana kita tahu negara Islam Indonesia adalah salah satu kelompok yang mendeklarasikan bahwa itu adalah sebuah negara dan menantang NKRI. Dan kita semua tahu pimpinan pertama yaitu Kartosuwiryo yang sudah dieksekusi hukuman mati pada era Bung Karno. Dan hari ini itu informasi dan isunya masih banyak yang beredar. Salah satunya terkait adanya indikasi dari Panji Gumilang. Kita cek fakta-faktanya. Al Zaitun memiliki struktur pemerintahan Negara Islam Indonesia, NII. Dalam dokumen dituliskan Panji Gumilang sebagai presiden periode 1418 hingga 1423 Hijriah. Pemerintahannya memiliki 15 kementerian. Kementerian Pembangunan Luar Negeri dan Kementerian Pembangunan Pendidikan dipimpin sendiri Panji Gumilang. Dalam susunan juga tertera Dewan Fatwa, Mahkamah Agung, Dewan Syuro, dan Gubernur di sejumlah wilayah. Kemudian ditambah lagi bukti dari awal kemunculannya, dari mulai debat yaitu Ken Setiawan, NII Crisis Center. Beliau mengatakan bahwa Panji Gumilang ini adalah pimpinan dari NII. Kita cek faktanya dari Ken Setiawan. Panji Gumilang ini sengaja membuat opini, membuat yang berita remeh-temeh ini supaya sejatinya yang ada di Al Zaitun ini adalah sebuah gerakan makar yang didukung oleh beberapa daerah pendukung NII ya. Karena Panji Gumilang sudah jelas sejatinya Presiden NII dan juga pimpinan Al Zaitun, sesuai dengan juga hasil penelitian MUI pada tahun 2002. Nah, kita juga pengen fokus ke sini, termasuk bagaimana Panji Gumilang mengakomodir gerakan-gerakan NII yang akhirnya menjadi perbudakan yang ada di Al Zaitun. Oke, teman-teman semua,
Bukan hanya Bapak PMK, bukan hanya Saudara Ken Setiawan, tapi juga hari ini kasus ini sudah sangat beredar luas di masyarakat. Salah satunya ada tanggapan yang sangat kuat, sangat kritis sekali dari Habib Bahar bin Smith. Bagaimana tanggapannya? Tim investigasi bagus, cuma kayak kurang greget aja, maksudnya kurang greget tuh. Kurang greget, si Panji ini nggak bisa dilembutin, gregetin gitu. Karena apa? MUI aja disepelein sama dia. MUI disepelein, padahal ini MUI, Majelis Ulama Indonesia. MUI jangan pernah mundur lawan si Panji satu nih, jangan pernah mundur. Jangan pernah mundur. Di belakang MUI ada umat Islam. Di belakang MUI ada rakyat, masyarakat Indonesia. Makanya kan kemarin saya bilang, bubarkan Zaitun, seret Panji Gumilang. Adapun kalau Mahfud MD mengatakan yang dikhawatirkan adalah hak-hak konstitusional daripada santri, saya siap mengajak seluruh pondok pesantren Aswaja yang ada di Jawa Barat, Banten, dan bahkan pesantren saya. Ribuan santri itu Habib? Jangankan ribuan, puluhan ribu santri saya siap. Kalau pesantren saya, udah saya nyatakan gratis. Luar biasa. Hari ini kita harus apresiasi kepada semua tokoh, semua ulama, semua elemen yang ikut campur untuk menuntaskan hal tersebut. Oke, teman-teman semua. Apakah Panji Gumilang merupakan makar atau hanya sekedar penistaan agama ataupun penyimpangan syariat? Kita tunggu. Kita tunggu hasil dari penyidikan Bareskrim. Dan Panji Gumilang sudah masuk ke dalam penyidikan Bareskrim Mabes Polri. Proses yang sedang berjalan, yang sudah berjalan, penyidik saat ini sudah melaksanakan penyelidikan, sudah memeriksa beberapa saksi, baik itu saksi pelapor dan beberapa orang saksi. Juga penyidik sudah mengumpulkan keterangan-keterangan dari ahli, yaitu dari Kementerian Agama, dari MUI, yang nantinya digunakan, apakah itu nanti akan bisa digunakan untuk proses-proses penyidikan lebih lanjut. Oke, teman-teman semua. Apakah Panji Gumilang merupakan makar atau hanya sekedar penistaan agama ataupun penyimpangan syariat? Kita tunggu hasil dari penyidikan Bareskrim. Dan Panji Gumilang sudah masuk ke dalam penyidikan Bareskrim Mabes Polri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom aleichem. Saudara-saudara, terima kasih. Saya paham saudara menunggu dari pagi. Saya paham saudara ingin tahu dari mulut saya apa yang terjadi hari ini. Semuanya panggilan Bareskrim telah saya penuhi. Dan di dalam pemeriksaan pribadi saya telah memberikan keterangan yang secukup-cukupnya. Pertanyaan yang disampaikan pada saya lebih daripada 30 pertanyaan dan sudah bisa dijawab dengan baik. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan saudara-saudara telah saya berikan informasi. Dan selanjutnya nanti kami minta jalan supaya bisa pulang. Saya sudah beri jawaban kepada Bareskrim. Ke kita Pak, ke rekan-rekan media jawabannya seperti apa nih Pak? Jawabannya semua yang ditanyakan sudah dijawab semuanya. Semoga ada kejelasan dari Mabes Polri. Dan yang harus kita tahu, yang paling penting kita tahu, adakah balik kehebohan Panji Gumilang? Dan orang-orang umum di elit itu sudah, jangan mainin Zaitun loh, itu kan punya Pak Kumis katanya gitu kan.
Itu orang tahu siapa Pak Kumis itu, tapi kan terus beliau sudah mendelegasikan kepada yang muda-muda. Kami nggak tahu Pak siapa Pak Kumis itu Pak. Kalau nggak tahu Pak Kumis tanya lah. Jadi siapa yang dulu dekat dengan beliau, mbahnya intelijen di Indonesia gitu aja, gitu kan? Saudara saya, Dr. Kiai Haji Panji Gumilang, saya selaku Ketua HKT juga menaruh rasa hormat yang saya lihat. Pesantren Indramayu Al-Zaitun ini memiliki semangat yang kuat. Untuk itu situasi ini harus tetap dikembangkan, harus terjaga dengan baik agar ilustrasi yang saya berikan tadi betul-betul pada akhirnya dijawab oleh Al-Zaitun ini. Kalau ada, siapakah dia? Pihak istana sudah memberikan klarifikasi bahwasanya hal ini tidak benar. Kalaukah tidak ada backingannya, mengapa ini terus mencuat? Api tidak segera padam. Kita cek kebenarannya. Semoga Panji Gumilang bisa ditangkap. Al-Zaitun yang meresahkan bisa ditutup. Masih banyak anak-anak bangsa yang wajib diselamatkan. Oke teman-teman semua, itulah pembahasan konten hari ini terkait polemik babak baru dari Panji Gumilang. Semoga Mabes Polri, negara ini bisa menuntaskan semuanya. Buat teman-teman semua, kalau ada berita-berita viral yang mau gua bahas, silahkan komentar di bawah ini.